Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim PKPL dengan anggota saya sendiri, Nayaka Bagus Jiwangga dengan NIM 217, kemudian ada Atar Paki dengan NIM 219, dan ada Hilal Alabiu dengan NIM 205, dan juga Rifkiananta dengan NIM 203 akan membuat laporan ringkas tentang pengujian sistem yang dibagi menjadi dua pengujian, yaitu pengujian otomatis dan manual. Baik, di halaman pertama ada ringkasan keseluruhan. Ringkasan keseluruhan pengujian otomatis dan manual mendapati angka 93,68% untuk keberhasilan keseluruhan dengan total test case unik 27, kemudian 25 modul terfix dan 32,5% peningkatan kualitas, maka mendapatkan status layak untuk diproduksi. Kemudian lanjut ke rekapan pengujian manual. Di bagian login dapati sukses rate 100% yang menghasilkan status pas. Kemudian di registrasi mendapati sukses rate 100% menghasilkan status pas. Kemudian bagian pemesanan sama mendapati hasil sukses rate 100%, statusnya pas. Di bagian dashboard mendapati hasil 66,67%, statusnya masih fail. Kemudian di profil mendapati sukses rate-nya 66,67%, mendapati statusnya fail. Maka keseluruhan total pengujian manual ada 25%, ada 25 pas dengan hasil 92,59%, dengan 2 fail dengan presentasi 7,41%. Peningkatan dari baseline kurang lebih 35,45%. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya. Jadi sih pengujian otomatisnya menggunakan case unit testing yang hasilnya yaitu pada tahapan 1 test case-nya sebanyak 156, PSZ-nya 98, coverage-nya 54,7% dan sukses rate-nya ada di 62,82%. Terus di tahap 2 ada test case sebanyak 168, PS-nya sebanyak 152, coverage-nya 76,3%, dan sukses rate-nya sebanyak 90,48%. Di mana ini meningkat. Terus di tahap 3-nya, test case-nya ada di 149, PS-nya 141, coverage-nya 83,4, terus sukses rate-nya di 95,77%. Lalu di pengujian selanjutnya menggunakan Cypress A2A testing, itu langsung ke tahap 3 yaitu total testnya ada 85, PS-nya 79 dan sukses rate-nya ada di 92,94. Lalu untuk kualitas kode dan keamanan, saya menggunakan Sonar Cube Analysis dengan metrik yaitu ada rating, tahap satunya C, terus tahap 2-nya A, statusnya pas. Terus bugs-nya ada 23 di tahap 1 dan di tahap 2-nya ada 2, terus statusnya pas. Terus di vulnerabilities tahap satunya ada 8, terus tahap 2-nya 0, statusnya pas juga. Terus di kode smells tahap satunya ada 156, terus tahap 2-nya ada 31 dan statusnya pas juga. Jadi technical depth ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk menghitung codingannya, yaitu sebanyak 18 jam 30 menit menjadi 3 jam 15 menit. Ya, jadinya berkurang 82,5% minus. Terus selanjutnya ada di performa system. Performa system ini menjelaskan tentang tidak hanya fungsional yang baik, tapi performanya juga baik. Di performa pertama ya ini tahap pertamanya ada 68 jadi 91 bertambah 23. Terus di aksesibilitasnya dari 79 di tahap pertama dan tahap keduanya ada 96 bertambah 17. Best practice-nya dari 71 di tahap pertama menjadi 93 bertambah 22. Terus di CEO-nya dari 83 di tahap pertama menjadi 100 di tahap kedua. Yang pertama semuanya plus 17. Load time-nya menjadi dari 6,3 detik menjadi 2,1 detik. Berkurang minus 67%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, selanjutnya ada di issue and risk assessment. Isu belum terselesaikan itu ada dua minor issue. Yang pertama itu dashboardnya auto refresh, data tidak update otomatis. Priority-nya sedang, resikonya medium, dan pencegahan itu manual refresh tersedia untuk mitigasi. Dan yang kedua itu upload foto profile yang dimana gagal menyimpan file dan priority-nya rendah dan resikonya low. Mitigasi atau penjagaannya di foto avatar sebagai workaround. Buat overall risk-nya itu low, tidak ada blocker untuk production. Kedua isu dapat diperbaiki dalam sprint berikutnya. Untuk selanjutnya itu ada di kesiapan produksi. Di kriteria produksi semua terpenuhi. Kriterianya mulai dari manual testing atau targetnya lebih dari 90%, mendapatkan hasil 92,59% dan statusnya itu pass. Unit testingnya itu targetnya adalah lebih dari 90% dan mendapatkan hasil 95,77% dengan status berhasil. Untuk E2E testingnya target itu 85% dan mendapatkan hasil 92,94% dan statusnya itu berhasil, dan kode coverage target itu 80% dengan hasil 83,4%. Dan untuk cek security vulnerabilities targetnya itu 0% dan hasilnya juga 0%. 0. Untuk performance score-nya target kita 85 dengan hasil 91 dan statusnya itu layak produksi. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada rencana sprint berikutnya. Fix immediate isunya 3-5 hari. Untuk dashboard auto refresh, implementasi WebSocket atau polling selama 2-3 hari, dan upload foto profil. Fix MEMA-nya type validation 1-2 hari. Terus fase selanjutnya meningkatkan coverage notification dan dashboard menjadi lebih dari 85%. Setup CI/CD dengan automated testing. Lalu lakukan UAT dengan real users, dan yang terakhir implementasi performance dan security monitoring. Nah, untuk kesimpulannya, overall success rate-nya mencapai 93,68% dan tidak ada critical bugs. Pencapaian utamanya antara lain peningkatan quality 32,5% dari baseline, keamanannya 0 security vulnerability turun dari 8, core functionality 100% berfungsi dengan baik, dan code quality grade A naik dari C. Untuk performance score-nya 91/100 yang targetnya adalah lebih dari 85. Selanjutnya ada rekomendasi monitoring terhadap dua minor issue, fix paralel dalam sprint berikutnya, dan collect user feedback post launch untuk continuous improvement. Mungkin cukup sekian dari presentasi yang telah kami jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.